wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut? Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta pada zaman dahulu dan sekarang. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Siapakah beliau? Beliau adalah si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat lambat laun, kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakaka yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain Jakarta kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya.
Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Anak-anak, ini adalah peta pikiran dari bacaan yang berjudul Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Cita-cita Bang Idin adalah melihat sungai Pesanggerahan yang bersih. Halangan yang dihadapi adalah satu, banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap perusuh. Dua, masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Sedangkan sikap yang dimiliki Bang Idin adalah satu, tidak mudah marah dan anti kekerasan. Dua, kerja keras, kesabaran, dan tekad kuat. Sedangkan usaha yang dilakukan Bang Idin, satu, membersihkan sampah. Dua, menyadarkan masyarakat menanam pohon produktif. Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Puisi yang berjudul Penjaga Alamku, karya D. Caritas. Penjaga alamku, karya D. Caritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut berkisah tentang orang yang menjaga alam dengan tidak pernah lelah, menyerah, dan putus asa walaupun angin, badai, hujan, dan panas menerpa. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Usaha yang harus dilakukan adalah kita harus menjaga, memelihara, dan merawat alam, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan seenaknya. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam sudah menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Ini adalah contohnya. Kau adalah para penyelamat negeri. Di sini ada penggalannya. Ada garis miring 1, garis miring 2, dan garis miring 3. Catatan, kalau ada garis miring 1 berarti tandanya berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. 2, jika ada garis miring 2 berhenti agak lama, atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan garis berikutnya. Selanjutnya 3,
Ada 3 garis miring berhenti lama sekali, biasanya pada titik garis terakhir atau pada akhir puisi. Ini kembali lagi pada puisi Penjaga Alamku. Ada tanda merah jeda, ada garis merah 2, ada garis merahnya itu tanda miring 1, tanda miring 2, itu adalah jeda waktu kita membaca. Ada berhenti sebentar untuk bernafas, seperti itu ya. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan secepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, masih ingat kan anak-anak cara membuat poster? Sekarang anak-anak membuat poster dengan memilih satu dari 2 tema berikut. Yang pertama, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau tumbuhan. 2, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau hewan. Pilihlah salah satu tema yang tersedia. Carilah beberapa informasi tentang pentingnya sumber daya alam tersebut dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut. A. Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? B. Mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? C. Akibat apa sajakah yang akan timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? 3. Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjawab pertanyaan tersebut. 4. Rancanglah sebuah poster untuk menyampaikan pesanmu pada buku tulismu. Tuliskan kalimat yang mewakili pesan yang hendak kamu sampaikan. Rancanglah sebuah gambar yang akan mendukung isi pesanmu. 5. Gunakan kertas ukuran A3 untuk mulai memindahkan gagasanmu dari buku tulis ke kertas poster tersebut. Gunakan pensil warna untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Bermainlah dengan paduan warna yang baik untuk memperkuat pesanmu. Lihatlah contoh poster di bawah ini untuk membantumu. 6. Tunjukkan hasil karya postermu di depan kelas dengan percaya diri.
setuju, tempelkan postermu di gedung sekitar sekolahmu. Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Manusia memanfaatkan sumber daya tumbuhan untuk 1. Mengurangi polusi karena menyerap karbon dioksida. 2. Penyejuk lingkungan karena tumbuhan menghasilkan oksigen. 3. Peneduh tempat yang panas dari sengatan sinar matahari. 4. Mencegah terjadinya erosi, tanah longsor dan banjir. 5. Penghasil bahan makanan dan minuman dari tumbuhan dan lain-lainnya. Manusia memanfaatkan sumber daya hewan untuk 1. Sebagai hewan peliharaan. 2. Sebagai alat transportasi. 3. Sebagai bahan makanan seperti daging, susu, dan telur. 4. Meringankan pekerjaan manusia. 5. Dapat diperjualbelikan sehingga mendapat uang. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.